Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran. TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, malam ini kita akan melaksanakan lagi ekspedisi hiburan. Karena moto dari TV Lebaran adalah TV-nya orang yang butuh hiburan. Di mana TV Lebaran ini mempunyai 5 ekspedisi hiburan ya. Yang pertama adalah ekspedisi alam. Biasanya ekspedisi ini kita lakukan di alam terbuka dengan mengunjungi tempat-tempat yang menarik, yang bikin terkesan bagi TV Lebaran ya. Yang kedua, kita juga punya ekspedisi rohani ya. Ekspedisi rohani ini biasanya kita lakukan untuk mendekatkan diri kita, untuk menguatkan iman takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Karena TV Lebaran sendiri menyadari bahwa kami adalah gudangnya dosa-dosa ya. Makanya kita berusaha untuk menjadi lebih baik ya. Yang ketiga, kita punya ekspedisi makan ya. Ekspedisi makan ini biasanya kita lakukan di saat bulan-bulan Ramadan ya. Karena di bulan Ramadan itu biasanya kita dekat dengan menu-menu sahur dan menu-menu berbuka. Yang mana di saat-saat seperti itu adalah saat-saat yang kita punya banyak makanan ya, menu-menu makanan khusus ya. Seperti malam ini kita mempunyai ini. Kita tadi dapat gendurenan ya, genduren di kampung itu ya, Mak. Apa namanya? Masih apa ya? Masih tradisinya itu masih kental. Jadi di sini banyak kita jumpai makanan-makanan seperti ini ya. Di sini ada ini apa namanya? Kerupuk udang, ini juga ada telur godok ya, dan ini juga ada sego gurih ya. Ya ini sepertinya makan makanan seperti inilah yang biasanya nanti kita bisa juga ekspedisi ya, ekspedisi makan ya. Tapi malam ini kita gabung aja ekspedisi makan dengan ekspedisi tokoh ya nanti ya. Yang keempat, kita punya ekspedisi tokoh ya, dimana kita akan membaca biografi, kita membaca cerita, kita membaca sejarah dari seorang tokoh, dimana dalam pembacaan sejarah itu, biografi dari tokoh itu, kita ambil iktibar, kita ambil pengalamannya, kita ambil ilmunya gitu ya. Yang kelima, kita punya ekspedisi politik ya, di mana ekspedisi ini kita membaca, menganalisa kita juga menerawang ya, mungkin ya, menerawang suatu politik di suatu negara, terutama di negara Indonesia. Kita juga membaca politik dunia ya, dengan tujuan ekspedisi ini meskipun sebagai hiburan ini juga bisa menjadi kita menambah wawasan agar kita tidak seperti kodok dalam tempurung ya. Kodok dalam tempurung itu kan tidak tahu apa-apa. Tahu-tahu kalau misalnya ada tsunami, tahu-tahu sudah kelelep ya, tidak bisa lari lagi ya, karena tidak tahu kondisi sesungguhnya di luar tempurung ini ya. Makanya kita melakukan ekspedisi hiburan politik itu agar kita tidak seperti kodok dalam tempurung. Nah, kita ditemani oleh besean ini, kita ditemani juga oleh ini namanya makanan genduren ya. Tadi ada di kampung saya, jadi kita tunjukkan saja. Nah, malam ini kita akan membahas tentang ekspedisi tokoh ya. Ekspedisi tokoh kita kali ini tidak jauh dengan ekspedisi sebelumnya, yaitu kita akan membaca biografi atau cerita tentang seorang tokoh, yaitu Gus Idam ya, dari Blitar, Jawa Timur. Wah, kita hampir 3 minggu ya membahas Gus Idam ya. Tidak apa-apa, yang penting kita bisa menjadi hiburan bagi TV Lebaran sendiri ya. Malam ini TV Lebaran akan membicarakan tentang 4 keistimewaan dari Gus Idam itu sendiri ya. Menurut versi TV Lebaran, kira-kira apa saja keistimewaan itu ya? Yang pertama, Gus Idam ini mampu istiqomah ya, itu merutinkan pengajian di rumahnya. Nah, itu sangat berat ya bagi orang yang orang yang tidak
kuat iman dan tidak kuat keteguhan hatinya, itu tidak akan mampu untuk merutinkan ya, mengistiqomahkan ya. Jadi setiap malam Selasa itu adalah pengajian, itu berisi dengan kita mengkaji kitab ya. Terus malam Jumat itu adalah sholawatan. Itu 2 kali dalam seminggu dan itu rutin ya. Dan saya lihat itu pengajiannya juga sampai jam 12 malam. Kenapa kok ini berat ya? Karena kan ini tiap minggu itu 2 kali. Kita harus meluangkan waktu, kita harus bersama jamaah ya, meskipun kita dalam keadaan sedih, kita dalam ada masalah, kita harus tetap tampil dengan kondisi prima ya, karena itu tanggung jawab sebagai seorang pemimpin dalam pengajian. Dia harus tampil prima, dia harus memberikan yang terbaik bagi jamaah ya, meskipun dalam keadaan sakit dan lain sebagainya. Jadi itu keistimewaan yang pertama. Gus Idam tuh mampu istiqomah melaksanakan rutinan pengajian di rumahnya 2 kali seminggu, yaitu malam Selasa dan malam Jumat. Ini berat teman-teman ya, bagi orang yang tidak tidak diberi mungkin hidayah atau mungkin tidak diberi kemampuan istiqomah, itu akan susah ya, karena di situ kita harus mempunyai tanggung jawab untuk merutinkan terus setiap malam Selasa dan malam Jumat. Padahal misal kita orang yang mungkin tidak bisa istiqomah, mungkin ini udah lebih baik buat tiduran, lebih baik buat piknik, lebih baik buat wisata, lebih baik buat jajan-jajan, jalan-jalan. Tapi ini Gus Idam itu mengistiqomahkan dengan melakukan pengajian, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu pun sampai malam, sampai jam 12 malam saya lihat siaran live-nya itu ya. Bayangkan itu tiap 2 minggu sekali ya. Kalau cuma sebulan sekali, setahun sekali sih mungkin itu ringan ya, tidak terlalu berat. Tapi ini 2 kali dalam seminggu melaksanakan rutinan. Nah, yang pertama itu ya. Yang kedua, keistimewaan beliau ya, menurut versi TV Lebaran, beliau ini meskipun masih muda, beliau ini bisa menseimbangkan ya, bisa namanya itu mengimbangi jamaah-jamaahnya yang umurnya itu di atasnya jauh ya. Jadi beliau ini meskipun masih muda, beliau itu masih 30 tahun loh, masih muda sekali. Tapi beliau mampu mengimbangi pergaulan, mengimbangi pembicaraan, mengimbangi ukuahnya dengan jamaah yang usianya itu jauh-jauh di usianya jauh dari usia Gus Idam ya. Jadi beliau ini mampu mengimbangi jamaah-jamaah rekan-rekannya yang usianya itu jauh lebih tua dari Gus Idam. Jadi ini juga suatu kemampuan, keistimewaan juga, karena jarang juga kita bisa seperti itu, yang orang yang masih muda itu bisa mengimbangi ya. Jadi Gus Idam bisa mengimbangi, akhirnya Gus Idam juga banyak dihormati meskipun yang orang-orangnya itu lebih tua dari Gus Idam. Jadi yang kedua, keistimewaan dari Gus Idam itu adalah beliau itu mampu mengimbangi jamaah-jamaahnya yang usianya jauh lebih tua ya. Yang ketiga ini, beliau ini akhir-akhir ini ya mampu menarik para artis-artis untuk mengundangnya. Ya ini juga suatu keistimewaan ya, dimana beliau itu belum lama naik daunnya, tapi beliau itu mampu menyedot perhatian para artis-artis ya, terutama dipelopori oleh Mbak Soimah Pancawati. Di situ beliau juga menunjukkan kemampuannya. Beliau mampu berkomunikasi dengan baik dengan para artis, terutama Mbak Soimah. Meskipun Mbak Soimah itu usianya juga lebih tua dari Gus Idam, tapi Gus Idam ini mampu mengimbangi, mampu menyelaraskan ya, untuk bergaul dengan para artis,
meskipun artis-artis itu usianya lebih tua ya. Jadi yang ketiga, beliau itu mampu menarik para artis-artis nasional itu untuk dekat dan mengundang atau mungkin bersimpati dengan Gus Idam ya. Ini jadi ketiga ya, tiga. Terus yang keempat ya, ini paling inti ya. Keempat keistimewaan dari Gus Idam itu apa? Keempatnya, kemarin tuh saya mendengarkan pengajian ya, lewat YouTube juga di acara pengajian kemarin, kalau nggak salah di mana ya, itu di Magetan atau mana, saya lupa ya. Beliau itu mengatakan bahwa beliau itu netral dalam pemilu 2024. Nah, jadi itu juga keistimewaan. Karena apa? Di saat orang sedang naik daun, sedang terkenalnya, beliau mampu mengambil simpati masyarakat, mampu mengambil simpati jamaah, di mana seandainya Gus Idam itu berpihak dengan salah satu tokoh, salah satu capres, itu akan membawa keuntungan tersendiri bagi capres itu sendiri, karena akan banyak pengikut dari Gus Idam itu akan mengikuti dengan pilihannya. Tapi beliau mengatakan bahwa kemarin tuh 3 capres ini termasuk putra-putra terbaik dari bangsa. Jadi silahkan memilihnya. Jadi tidak ada paksaan dari Gus Idam, apalagi untuk untuk mencoblos salah satu calon presiden. Tidak, beliau mengatakan bahwa ketiga-tiganya bagus. Yang penting boleh berbeda, tapi kita tetap menjaga ukhuwah dan persatuan. Wah, ini hebat. Karena apa? Karena kita banyak sudah lihat juga para ulama-ulama, para kiai-kiai itu ada yang memang sudah cenderung untuk disarankan mencoblos salah satu paslon dari calon presiden 2024. Jadi keistimewaan keempat, beliau itu meskipun sudah terkenal, beliau mampu netral dalam pemilu 2024-nya. Kan ada juga contoh ulama yang memang sudah terang-terangan mendukung salah satu paslon ya, seperti Gus Miftah ya. Beliau sudah terang-terangan menyarankan jamaahnya untuk mencoblos Prabowo Gibran ya. Ini jadi itulah keempat keistimewaan dari Gus Idam menurut versi TV Lebaran. Ini hanya versi hiburan menurut TV Lebaran ya. Jadi yang tidak sepakat, tidak berkenan itu ya mohon maaf sebesar-besarnya, karena ini hanyalah versi TV Lebaran, versi hiburan. Ambil hikmah yang mungkin bisa dapat diambil hikmahnya, yang buruk ditinggalkan saja. Itu aja teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini. Kita bersama BCAN dengan plastik kenduren ini, kita membahas tentang 4 keistimewaan Gus Idam versi TV Lebaran. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tetap berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.